Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali lagi dengan saya. Pada kesempatan video kali ini saya ingin memberitahu teman-teman ya, ini penyebab atau penyakitnya adalah pengisiannya tekor mulu ya teman-teman. Padahal kiprok udah pakai baru atau udah pakai yang bagus, tapi tetap di akinya nggak ngisi ya. Nah ini udah saya cek juga, sebelumnya udah saya cek motornya ini, kendalanya itu dari pengisian dari bawah ya teman-teman, atau dari spool. Jadi tadi itu saya ngeceknya begini ya teman-teman. Buat teman-teman yang punya penyakit sama atau ngalamin hal yang sama ya kayak saya ini, pengisiannya tekor, itu cara ngeceknya tuh gampang ya teman-teman. Teman-teman kalau nggak punya apometer itu pakai tes pen aja ya. Tes pen bukan tes pen yang di tukang buat listrik ya, bukan ya. Jadi bikin sendiri. Ini modelnya kayak gini nih tes pennya nih. Nah, modelnya kayak begini ya teman-teman nih. Nah, ini tes pennya kayak gini atau bikin sendiri juga bisa. Teman-teman tahu lah cara bikinnya, gampang kok ini. Nah, tadi itu sebelum saya buka spool, itu saya tes dulu pakai apometer. Di kiproknya itu masih bagus ya. Karena memang setannya juga ternyata baru kiproknya, oke. Nah, sekarang saya kasih tahu teman-teman cara ngetes pengisian dari spool itu lemah atau enggak ya. Tanda-tandanya atau ciri-cirinya itu kayak gimana ya, karena banyak juga yang masih keliru soal pengisian bagus atau tidak. Saya juga ngalamin lah posisi kayak gitu, nggak ada yang ngasih tahu ya. Sekarang kita buka terang-terangan. Nah, yang pertama-tama kita ambil dulu tes pen ini ya. Nah, ini tes pen ini kita colok, kita tempel ke masa atau ke mana lah, ke besi pokoknya. Intinya contohnya gini, ini kita tempel ke sini, ini masa ya, anggaplah ini masa, ini babet. Nah, kita ambil si kabel warna kuning atau warna putih ya. Pengisian kalau yang belum full web itu dia warna putih satu biji kabelnya ya, enggak dua gini ya. Ini anggaplah ini masih terpasang di motor ya, belum dibongkar kayak gini. Kita ini tetap nyolok ke soket yang masuk ke kiprok. Nah, ini kita tempel, si pen ini kita tempel ke sini atau ke warna putih, ini spool orinya nih ya. Ini spool orinya, spool punya GL Pro orinya. Ini ada kabel warna putih ya teman-teman tuh. Nah, ini kita colok begini. Jangan dicabut ke soket apapun. Pokoknya ini masih nempel ke soket apapun ya. Hidupin motornya. Terus kita lihat di terangnya ini kayak gimana. Kalau misalnya si tes pen ini hidupnya digas, terang makin terang gitu ya. Kalau digas makin terang, makin terang, makin terang, itu berarti pengisiannya bagus, oke. Kemungkinan kiproknya yang rusak kalau kayak gitu. Ya, jadi kalau ini kabel warna putih pengisian ini di tes pakai tes pen itu digas makin terang, itu berarti pengisian dari spool bagus ya teman-teman. Di garis bawah ya, kalau pengisian itu jelek kita gas. Oke lah, ini lagi langsam, kita colok begini, lampunya terang, oke, terang. Tapi kalau kita gas itu redup. Nah, jadi makin kenceng gas makin redup. Nah, itu berarti pengisiannya yang dari spool itu rusak ya teman-teman. Aduh, mati lagi rokoknya ya. Jadi begitu. Kalau pengisian dari spool itu udah rusak ya, berarti motor kalau digas itu si lampu tes pen ini bukan makin terang tapi makin redup ya. Akibatnya apa? Akibatnya ya udah faktor juga, mungkin udah tua ya. Kalau 10 ori itu ya wajar lah. Ini juga udah gosong-gosong teman-teman ya. Ini bentar, ini kita hidupin dulu flashnya. Nah, nah, ini udah gosong banget ya teman-teman tuh. Ini udah gosong nih. Ini udah gosong semua tuh. Tuh. Udah parah lah pokoknya. Nah, kenapa bang nggak digulung? Ya silahkan, kalau mau digulung nggak apa-apa. Digulung ke tukang gulung spool. Kalau misalnya spool teman-teman belum full web, terus mau di full web sekalian, bilang aja sama tukang gulungnya, bang mau di full web sekalian. Ya paling habisnya 2,5 lah ya. Atau enggak kita beli spool Mega Pro yang ori itu harganya 250 ribuan ya. Kalau Tiger itu 500-an, lebih mahal pokoknya. Nah, ini solusi yang ya ampuh nggak ampuh ya sebenarnya, karena ini ngirit budget juga ya teman-teman. Nah, ownernya ini budgetnya kurang, sedih banget dah pokoknya kalau ceritain. Oke, ini saya beli spool punya, yaitu motor apa ini ya, ini Jaguar ini. Jadi ini spool Jaguar punya roda 3 kalau nggak salah ini. Ini harganya murah banget teman-teman ya, ini cuma 180 lah ya, ini kurang lebih, ini harganya murah banget pokoknya. Nah, tapi spool ini nggak bisa PNP di GL series atau yang masih yang nggak ada apa ya, contohnya kayak gimana ya, GL series lah ya, black engine kayak gitu-gitu ya, atau CB itu nggak PNP ya, karena magnetnya itu dia harus
gede ya, atau magnetnya itu harus kayak Mega Pro, GL Pro, Tiger, itu yang udah gede itu baru PNP teman-teman ya. Di magnetnya kalau di GL series itu wajib ganti magnet pakai GL Pro, jadi harus dirubah lagi magnetnya teman-teman. Nah, keuntungan spool ini itu dia udah ada AC-nya dan ada DC-nya. Jadi ini spool AC DC ya, teman-teman. Teman-teman bisa pakai pengisian AC, pengisian AC, bisa pakai pengapian AC, bisa pakai pengapian DC. Ngandelin dari pulsar ini aja, ini pulsar orinya nanti kita pakai lagi. Nah, ya untung nggak untung sih teman-teman ya sebenarnya, karena kalau beli barang beginian itu ya apa ya? Ya untung-untungan lah, karena ini belinya yang biasa ya, bukan yang ori. Kalau yang ori itu harganya hampir 900.000, tapi ya bagus lah, ini lumayan insya Allah lah awet. Untuk gulungannya atau ketembagannya bagus sih, ini kisaran 0,3an, ini tembaganya lumayan tebel ya, dan kelebarannya juga tuh bagus. Jadi beda sama GL Pro. Kalau GL Pro dia tuh lebih tipis ya, terus lebih kecil juga tuh. Nah, ya mungkin apa dari segi putarannya pun nanti ngebacanya lebih bagus ini ya, yang Jaguar ini. Cuma buat teman-teman kalau emang pengisiannya rusak, ada rezeki, mendingan beli Mega Pro aja yang udah PNP, jadi kita nggak perlu ribet ngapa-ngapain lagi. Kalau nggak beli Tiger ya, ya itu mah selera juga sih, bebas. Nah, ini pemasangan ke bak itu dia nggak PNP ya teman-teman, karena di posisi apa, posisi si spool yang tebel ini, karena dia lebih tebel lebih lebar. Duh, ada WA lagi, ganggu aja nih WA ya. Nggak PNP ya teman-teman ya. Ini sekarang saya contohin teman-teman. Nah, ini kita pasang kayak gini ya, ini sesuai di lubangnya nih, sesuai di lubangnya. Nah, ini nggak rapet ya teman-teman. Mana lubangnya nih? Nah, ini nggak rapet ya teman-teman ya, karena kenapa nggak rapet, karena ini spool ini lebih lebar lagi dia. Terus posisinya pas tonjolan ini, nah ini kan ada tonjolan nih, nah ini tonjolan ini dia tuh mentok ke spool AC-nya ini, pengapian AC-nya. Jadi ini harus kita bubut ya, pokoknya terserah lah teman-teman, mau bubut atau mau tuner sendiri silahkan. Yang penting ini nanti kita tuner agak dalam ya teman-teman. Nah, ini sekarang saya mau proses tuner dulu buat main pain ke sininya ya teman-teman. Nanti kalau udah di tuner kita lanjut video. Oke teman-teman, ini udah kelar nih ya tuh. Tuh ini udah dipapas. Tadi kan kita lihat kan ini tinggi banget ya, ini sampai serata inilah ya. Ini udah dipapas tuh, udah dalam ya kan? Tuh kelihatan nggak tuh? Nah, tuh udah dalam. Nah, sekarang kita coba pasang spoolnya. Oke, mana spoolnya? Nah, ini udah dicuci juga ya. Tadi kan banyak gram-gram bekas dipapas nih. Nah, kita coba masukin. Nah, pokoknya teman-teman kalau mau mapas itu, misalnya mau pakai spool ini, nanti kalau udah emang agak dalam dicoba ditempel, coba tempel terus. Takutnya kan kebanyakan atau kekurangan ya. Kalau bisa sih agak pas aja. Nah, ini udah pas nih ya, udah ngeplak ya tuh kelihatan tuh ya, tuh udah ngeplak rata ya tuh. Diusahain sih serata mungkin ya, jangan ada yang miring-miring atau kecol-kecol. Kalau emang masih kurang, papas lagi aja terus. Nah, ini kita lihat di sini ya, kelihatan nggak? Oh, nggak kelihatan ya, susah ya. Nah, intinya ya ini sampai harus ngeplak ya, harus rapat ya. Ini sekarang kita bautin, kita pasang.
Teman-teman, ini udah kepasang ya, ini spoolnya udah udah ngeplak tuh. Nah ini satu lagi saya mau kasih tahu ya, tadi saya lupa lagi kasih tahunya. Jadi teman-teman begini ya nih, ntar kita deketin dulu kameranya biar nggak liar. Udah liar soalnya ini cowok. Nah jadi si spool ini itu dia bawaannya itu ada masa ya teman-teman, ada masa, tapi masanya itu buat ke pulsar. Nah, karena pulsar ini pulsar DC ya, sistem DC, jadi masanya dibuang aja. Nah kabelnya ini, nah ini kabelnya, jadi masanya dibuang aja. Kita ambil kabel yang aslinya yang di sini, yang di 10 ori GL. Nah kita masukin kayak gini ya, kita jadi pokoknya kalau pulsar itu kita oriin lagi aja kayak di GL nya ya, karena ini mau dibikin DC, bukan nggak dipakein ya spool pengapian AC nya, kita bikin DC lagi. Takutnya teman-teman nanti kalau lagi pasang ini bingung nih hijau ini dipakai apa enggak ya. Nggak perlu ya, nggak usah dipasang, udah nggak apa-apa pokoknya. Yang pasti kita utamain itu ini ya teman-teman ya, apa ya, safety lah ya intinya. Pakai isolasi yang anti panas kayak gini nih, yang kayak gini. Ini cuma 2000-an ya, harganya murah, per meter 2000. Terus kalau bisa di sininya nanti dikasih lem aja, pakai lem tribon atau lem merah terserah. Yang penting di sini agak rapet aja ya, karena di sini itu bakal ngeluarin oli, takutnya ngeluarin oli ya, karena ada lubang-lubang yang di kabel ini. Biar lebih safety, terus nggak bocor-bocor kan, jadinya enak motor. Oke, ini kita lanjut pemasangan, nanti kita lanjut lagi rakit kabel ke atasnya ya teman-teman. Temen ya, ini udah kepasang nih, udah nempel di motornya ya spoolnya. Aduh, alhamdulillah. Nah ini yang dua ini kabel pengisian yang dari spool ya teman-teman ya, ini warna kuning. Ini harusnya kalau pakai spool KW gini kabelnya harusnya diganti pakai kabel yang apa namanya ya, kabel bintik itu apa sih, nah pokoknya dia kabelnya itu dalamnya tebel ya, jadi kuningannya ini tebel nih. Kalau bisa nemuin sih yang jangan kuningan gini, kalau bisa yang babet-babet gitu warnanya, jadi biar awet di kabelnya. Nah ini sekarang kita mau tes ya, biar teman-teman tahu juga 10 KW itu gimana sih sebenarnya, dan untuk 10 Jaguar itu kayak gimana ya, sama nggak sama Tiger atau yang lain-lain. Oke, kita coba kita tes ya teman-teman, lihat aja. Nah ini kabelnya, kabel 2 ini kita pegang di sini ya, kita ditempel di sini nih, di babet atau di masa. Kalau dia ngeluarin percikan banyak, gede gitu ya percikannya, berarti itu full weaponnya bagus ya teman-teman, atau enggak diginiin aja juga nggak apa-apa nih, sambil disela ya. Nih tuh
Tuh. Nah, itu tandanya full weaponnya bagus atau spoolnya juga bagus ya. Ini kalau kita tempel di sini juga, aduh, sama ya teman-teman ya. Nih, kalau kelihatan ya, sorry nih soalnya sendiri kan. Tuh, nah, ya. Jadi ini top Marco Top. Spoolnya berfungsi dengan lancar ya teman-teman. Udah bagus lah pokoknya top Marco Top lah ini. Ini dua kita masukin ke pengisian ke kiprok ya, ke kiprok. Dan yang biru ini kita ke pulsar ya, ini untuk pengapian. Karena DC, jadi kalau DC itu dia cuma ngandelin sinyal dari pulsar aja ya, nggak perlu yang merah hitam ini kita nggak pakai. Ini setrum, ini apa ya, ini lupa lagi. Ini pengapian AC-nya ya, jadi ini spool jalannya yang hitam merah. Ya, jadi kalau teman-teman mau pakai pengapian AC atau mau pakai CDI Grand atau Tiger, ini wajib dipakai ya. Tapi masanya nanti ditempel lagi, jadi nanti bikin masa lagi dari spool atau enggak dari CDI juga bisa, tergantung teman-teman ngaplikasinya kayak gimana ya, karena kan beda apa namanya, beda guru beda ilmu. Ya begitulah, ini kita tinggal rakit aja ya, tinggal rapiin lagi, kita rakit nanti kita tes hidupin motornya. Oke teman-teman, ini udah kepasang semua ya, udah kerakit semua, udah kerapihin semua. Ini udah nempel nih. Ini yang dua seperti biasa ya, ini dua pengisian ke kiprok, dan yang satu ini pulsar ke CDI ya, buat ngebaca ngeluarin api dari CDI ke coil. Oke, kita tes hidupin dulu teman-teman, gimana nih hasilnya ya. Ini sekalian kita tes ya teman-teman ya, kita tes pengisiannya itu gimana kalau kita gas dia redup atau enggak ya, biar jadi apa bukti juga kalau pengisian itu bagus kayak gimana, rusak kayak gimana. Ini sempit amat sih ya, buset deh. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Mantap. Mantap ya teman-teman, ini pengisiannya mantap banget, ini bagus ini. Nggak apa, kalau digas itu dia jadi nggak redup ya, di ini lampu ini tuh makin terang. Ini sebenarnya kalau yang lebih kelihatan itu test pen-nya yang test pen apa ya? Test pen yang bikinan ya, jadi pakai lampu sen, dia lampunya lebih bulat, lebih jelas lagi, lebih kelihatan. Oke, begitu aja ya. Untuk tutorialnya dan cara PNP-nya itu ya seperti itu ya teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan juga ke apa namanya, ke hati lah gitu maksudnya. Ini emang sedikit agak balelo ya ngomongnya. Mudah-mudahan ya teman-teman paham maksudnya kayak gimana tadi cara-cara PNP-nya atau cara pasangnya. Yang mau tanya-tanya silahkan komen aja atau DM saya di IG, bebas ya teman-teman. Jadi jangan malu untuk bertanya. Kalau memang saya bisa kasih apa namanya gambaran atau arahan, insya Allah saya kasih gitu ya. Tapi itu juga yang saya tahu aja ya teman-teman. Jadi saya juga nggak ngelebih-lebihin, nggak ngurang-ngurangin. Buat sharing-sharing aja ya teman-teman. Jangan malu lah pokoknya buat bertanya. Oke, begitu aja ya teman-teman. Mantap.